A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu kepala madrasah dan yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kita tentang simulasi pengintegrasian kurikulum Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, dan kurikulum pondok, yakni pilihan atau opsi yang ketiga. Pilihan yang pertama dan kedua sudah saya sampaikan, dan sudah saya share materinya melalui YouTube, channel YouTube saya. Ini pilihan yang ketiga. Bapak Ibu kepala madrasah dan wakamat kurikulum, di pilihan yang ketiga ini kurikulum atau muatan kurikulum Kementerian Agama kita pisahkan ya, pisahkan. Untuk Al-Quran dan hadis kita pisahkan seperti ini. Maka muatan kurikulum yang pertama adalah Al-Quran saja. Kalau di pilihan satu dan kedua itu kan masih nama mapelnya Al-Quran hadis. Untuk pilihan yang ketiga ini kita pisah antara Al-Quran dan hadis. Al-Quran, nama mapelnya Al-Quran 2JP. Itu terdiri dari Al-Quran hadis, mapel Al-Quran hadis SKB 1JP, ditambah tajwid. Tambah tajwid yang pada pilihan 2 sama kemarin kita masukkan di school. Di pilihan 3 ini kita kembalikan dia ke intrakurikuler, berintegrasi dengan mapel Al-Quran. Sini, tajwid. Gurunya bisa saja satu, yakni guru yang mengajar Al-Quran hadis sekaligus mengajar tajwid. Tuh, yang pertama. Nah, hadisnya di mana? Hadisnya mata pelajaran tersendiri. Menjadi hadis. Hadis juga 2JP. Apa saja itu pembagiannya? Hadis kurikulum Kemenak 1JP dan hadis kurikulum pondok. Misalnya kitab Arba'in 1JP. Tuh, Bapak Ibu. Lanjutnya mapel akidah halak pun kita pisahkan. Yang ketiga ini mapel akidah saja. 2JP terdiri dari mapel akidah kurikulum Kemenak maksudnya ini 1JP dan tauhid 1JP. Ini sama dengan opsi yang kedua, mapel akidah. Isinya tapi nama mapelnya berbeda. Kalau di opsi kedua kemarin nama mapelnya akidah alaq. Ini nama mapelnya akidah saja, tapi muatannya akidah kurikulum Kemenak dan tauhid. Di mana akhlaknya? Akhlaknya itu kita tambahkan Bapak Ibu ke mapel atau kurikulum mahad di sini. Sini akhlak 2JP. Apa kira-kira kitabnya ini? Misalnya wasoyal aba lil abna. Nah, masukkan di sini. Memampir akhlak. Yang diajarkan adalah kitab wasoyal aba lil abna. Oke, Bapak Ibu. Akhlak, akidah akhlak sudah. Kemudian SKI. SKI tidak bisa dipecah. Karena dia memang mapel SKI dan tidak bisa diganti dengan tarikh. Tapi isinya nanti tarikh satu. SKI kurikulum Kemenak satu les, tarikh satu les.
Nah, itu dia. Kemudian bahasa Arab, mapelnya tetap 3 jam, jumlah mapelnya tetap 3 jam. Bahasa Arab kurikulum Kemenak 1 jam, ditambah Nahwu kurikulum pondok 2 JP. 1 JP bahasa Arab kurikulum Kemenak, 2 JP Nahwu. Nah, karena itu di kurikulum pondok di sini yang sudah kita masukkan ke kurikulum Kemenak itu tidak ada jamnya lagi. Tauhid kita kita pindahkan ke kurikulum Kemenak tadi. Hadis, nahu, tarikh tidak ada jamnya lagi di sini. Sehingga jumlah jam kurikulum Kemenak yang diintegrasikan dengan kurikulum pondok itu jumlah JP-nya 11 jam. Masuk kita ke kurikulum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bapak Ibu, apa yang berubah dari kurikulum Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini dari opsi 1 dan opsi 2? Ini ada beberapa mapel yang kita kurangi JP-nya. Itu di pilihan pertama dan pilihan kedua jumlah mapel, jumlah JP Bahasa Indonesia 3, jumlah JP IPS 3, jumlah JP Bahasa Inggris 2, 3 juga. Kita jadikan dia 2, 2, 2. Sedangkan PKN, matematika dan IPA tetap, PKN tetap 2, matematika tetap 4, IPA tetap 4. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir jumlah JP per minggu. Tetapi jangan lupa, mapel-mapel yang seharusnya ada di intra kita alihkan ke ekstra, ini tetap diajarkan di luar jam. Yang sama sekali tidak diajarkan. Bentuknya praktek, penjaskes, informatika, seni budaya, dan muatan lokal. Muatan lokal ini apa? Bentuknya yang bisa dipraktekkan, penyelenggaraan jenazah, misalnya. Mulai dari mandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, bahkan sampai wirid-wiridnya. Tapi wirid-wiridnya, baca kulhu, baca tahtim, baca tahlil, dan doanya. Itu bisa masuk di muatan lokal. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke kurikulum pondok. Kurikulum pondok yang sudah kita ambil dari bergabung atau berintegrasi dengan kurikulum Kemenak. Satu lagi yang tinggal ini fikih. Ya maaf, tinggal tadi yang di kurikulum Kemenak fikih. Di kurikulum Kemenak tidak ada lagi fikih, kita adakan fikih pada kurikulum pondok karena nama mapelnya sama-sama fikih, bisa hanya satu saja yang kita pakai, fikih kurikulum pondok. Misalnya kurikulum pondoknya kita memakai kitab Fathul Qorib misal 2 JP. Tetapi walaupun kita memakai kitab kuning Fathul Qorib ini, saya harap materinya adalah materi yang diambil dari kurikulum Kemenak ya. Jadi kajian fikih Fathul Qoribnya ini tidak tahlili dia, tidak berurutan. Dari mulai toharo, sholat, puasa, zakat, tapi mengambil kurikulum yang ada di kurikulum Kementerian Agama. Itu. Karena bisa jadi nanti di kelas 9 sudah mempelajari munakahat di kurikulum Kemenaknya,
Sementara kalau kita tahlili membaca kitab Futuh ini belum sampai ke sampai kelas 9 belum nyampe ke kitab ke bagian munafahat. Itu maksud saya, Bapak Ibu. Jadi kita jumlahkan JP-nya, kurikulum Kemenak jumlah JP-nya 11, kurikulum Kementerian Dasar Kementerian Pendidikan Dasar Menengah 16, 27 ditambah 16 lagi. 11 kurikulum Kemenak 11 tambah 16 kurikulum Pendidikan Dasar Menengah 27 tambah 16 lagi, akhirnya jumlahnya 43. Ditambah nanti kokurikuler 4 JP, itu kokurikuler panduan pembelajaran kokurikuler ini udah ada saya share, itu menjadi panduan 4 JP. Kokurikuler pun Bapak Ibu tetap dilaksanakan mengacu pada KMA 1503 itu tahun 2025 dan panduannya udah ada saya kirim. Jumlah JP-nya 4, kemudian dijumlahkan jadi 43, tambah 4 jadi 47. Adapun pembagian JP yang 7 JP tadi, yang ini, opsi 3 ini, simulasi pembagiannya per minggu, JP-nya, bisa dilihat di sini, Bapak Ibu. 7 JP, karena tahfiz masuk di eskul. Hari Senin 7 JP, Selasa 9, Rabu 9, Kamis 9, Jumat 6, 7, Sabtu 7, jumlah 47. Nah, kalau tahfiz masuk di intra 47 tambah 4, 51 seharusnya. 5 hari Senin 7, Selasa, Rabu, Kamis 10, Jumat dan Sabtu 7. Jumlah 51 JP. Nah, seperti pada opsi yang ke-1 dan kedua, kita lihat JP-nya paling lama 10 JP per hari, paling lama 10 JP itu jam 14.10 paling lama pulangnya. Kalau kita menggunakan opsi 35 menit. Jadi pada opsi yang ketiga ini pun minimal JP-nya 7. Tidak ada yang 6. Kalaupun ini mau dipecah yang 10 jadi 9 bisa juga. Kita buat jadi ini 9, 9, 9. Jadi ini 8, 8, 8. Bisa 3 hari 9 JP, 3 hari 8 JP. Nah, 9 JP kalau kita menggunakan durasi 35 menit itu jam 13.35 baru pulang. Demikian Bapak Ibu, Bapak Ibu Kepala Madrasah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pengintegrasian kurikulum dan agama, kurikulum pendidikan dasar dan menengah, dan kurikulum pondok ini. Terima kasih.